malam untuk teman-teman sekalian. Malam ini kita lanjut ke 115 ya. 115 kita akan membahas soal masih wilayah FIR gitu ya. Masih wilayah FIR. Tepatnya itu ketakutan ditolak sosial gitu ya. Ketakutan ditolak sosial. Itu yang ditolak tuh apa? Status ya. Kan kita secara sosial itu status kita itu kan mesti disetujui oleh sosial, atau status diri kita itu kan diberikan ya. Diberikan oleh sosial gitu. Itu akarnya. Kenapa kita punya ketakutan sosial? Karena ya memang status ya, status itu kalau bukan disetujui oleh sosial, itu berarti diberikan oleh sosial ya. Terkait status diri, itu kalau bukan diberikan berarti disetujui. Misalnya ini kita bisa lihat pada apa ya? Saya dulu pernah ikut kerja pada teman yang bikin bisnis, dan bisnisnya itu tidak disetujui oleh sosial begitu. Lalu kemudian datanglah polisi gitu ya. Itu ada ketakutan ya, ada ketakutan. Oh, di PCI malah ya, beberapa bulan lalu kita didatangi Satgas Covid. Satgas Covid. Satgas Covid mungkin 2 bulan lalu ya. Dipersoalkan kegiatan kita, bahkan dapat ancaman di situ ya. Dapat ancaman ya ini. Dan sekarang itu ketika kita kumpul-kumpul di kantor, kalau ada orang datang itu kita masih cemas gitu. Jangan-jangan ini digerebek lagi nih. Digerebek lagi gitu. Dan itu sesuatu yang apa ya? Status sosial itu sesuatu yang niscaya gitu ya. Status sosial itu sesuatu yang niscaya, tidak bisa tidak, karena memang hak-hak apa namanya ya, keberadaan kita di sosial itu kan namanya sosial itu kan bersama, tidak bisa kita hanya melibatkan diri kita sendiri. Waktu polisi datang, Pak RT datang, dia komplain. Mereka komplain bukan atas nama pribadi, mereka komplain atas nama warga bahwa ini adalah kompleks perumahan. Tidak semua aktivitas itu bisa disetujui. Ada peruntukan peruntukannya begitu. Ya, kita mau bisa apa gitu ya. Walaupun kan kegiatannya positif, tapi kita mau bisa apa? Ada ketakutan semacam itu ya. Saya kira itu mudah. Makanya satu-satunya cara untuk mengatasi hal semacam ini mesti punya backingnya, punya backing dari kelas sosial yang lebih tinggi, begitu. Jadi kalau punya backing itu ya mudah lah, urusan perizinan itu mudah ya. Jadi kalau punya backing, urusan perizinan itu mudah. Seperti itu. Sehingga kita tidak terancam. Tidak terancam. Tidak terancam. Itu poinnya. Nah, melampauinya tadi salah satunya dengan punya backing begitu.
punya backing. Tapi secara spiritual, bahwa penolakan sosial itu menunjukkan dampak yang kita berikan ke sosial itu masih lemah atau masih rendah, ya. Masih, kalau tokoh-tokoh yang tidak memerlukan, ada tokoh-tokoh yang tidak memerlukan izin lagi ke sosial, itu kan berarti dia memang tokoh tadi itu adalah menjadi simbol dari masyarakat itu sendiri, sehingga ketika tokoh tadi menyelenggarakan kegiatan itu justru ya masyarakat ikut gitu ya. Saya bisa melihat itu di pondok gitu ya. Di pondok itu kan kita ada acara tahunan ya. Ada acara haul. Haulnya Mbak Marjuki itu bisa seminggu itu. Bisa seminggu, jalan bisa tutup. Bisa tutup dan nggak apa-apa. Karena yang menyelenggarakan haul itu ya masyarakat gitu ya. Masyarakat. Jadi ketakutan sosial itu menunjukkan satu hal, bahwa kita baru diterima sebagai anggota, tetapi belum menjadi anggota kehormatan, katakanlah begitu ya. Belum diterima sebagai anggota kehormatan. Kalau seperti tadi di pondok itu, yaitu Mbak Marjuki sudah diterima oleh seluruh masyarakat sebagai anggota kehormatan. Bahkan keberadaannya itu dianggap membawa berkah, ya. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat itu membawa berkah, dan berkah itu dirasakan langsung, bukan diklaim itu, dirasakan langsung oleh masyarakat, ya. Jadi ini apa namanya, kita membahas bab tentang 115 ini tidak cukup, ya, tidak cukup bahwa kegiatan kita itu positif. Karena positif itu terkait dengan masih soal apa ya, urusan kita sendiri. Keberadaan kita mestinya membawa berkah gitu ya. Kalau positif itu kan bagi yang bisa dilayani oleh aktivitas kita. Ya kan? Yang artinya berhubungan langsung. Kalau berkah itu bahkan yang tidak berinteraksi langsung, dia mendapatkan manfaat gitu. Dan kalau kita kembali ke contoh haul tadi, ketika acara haul itu justru yang mendapatkan berkah itu radiusnya bisa 3 kilo gitu. Tukang parkir, ya kan? Tukang parkir naik omsetnya. Tukang souvenir omsetnya naik. Hansip dapat pendapatan gitu ya. Itu berkah yang tidak tidak terkait langsung dengan kegiatan inti. Seperti itu. Itu apa namanya ya? Ancaman ya, ancaman. Kalau jebakan tuh, jadi ada ancaman, ada jebakan. Dua-duanya itu menakutkan. Dua-duanya itu menakutkan. Kalau ancaman yang kita hadapi itu adalah karep. Yang dihadapi adalah karep. Kalau ancaman. Kayak tadi contoh yang saya hadapi itu adalah yang dihadapi PCI itu karep masyarakat. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kalau ancaman itu yang dihadapi itu karep.
Tapi kalau jebakan yang dihadapi itu kahanan, keadaan, ya. Yang dihadapi itu adalah kahanan. Dan baik karep maupun kahanan, ini kan hanya soal sadar posisi. Ya, melampauinya sadar posisi. Karep itu kan karena kita berada di dalam kotak. Kalau kahanan itu di atas. Sementara melampauinya tentu dengan meliputi ruang waktu itu. Jadi pada contoh kasus haul tadi, itu berarti kan yang dihauli tadi Mbak Marjuki itu udah terafiliasi dengan kekuatan spiritual. Jadi orang-orang itu mendapatkan berkah secara spiritual. Ya kan? Seperti itu. Saya kira itu ya presentasinya soal fear. Jadi secara sosial itu yang kita hadapi itu adalah ancaman. Keterancaman, bukan jebakan. Ya, bukan jebakan. Itu ya kok ya. Jadi sini ada social fear. Kategorinya itu. Itu presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas ya. Saya kira jelas. Mungkin kita pernah mengalaminya. Dan pengalaman itu ya memberi kita inspirasi bahwa solusinya ada dua. Pendekatan linear ya cari backingan begitu. Atau ya cari backingan lah. Atau kemudian secara spiritual ya. Kayak Mbak Marjogi itu di backing oleh kekuatan langit. Sehingga masyarakat itu tergerak untuk berpartisipasi tanpa ada ancaman gitu ya. Terima kasih. Silakan kok. Ya, terima kasih Bang Haswar. Ya, sahabat kelas, untuk kelas malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih semuanya.